Semua layanan di kantor pajak itu gratis. Itu yang paling penting. Salam dari Binjai. Halo kawan pajak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kawan pajak semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Fajar, penyuluh dari KPP Pratama Binjai. Nah, jumpa lagi di episode podcast KPP Pratama Binjai yang berjudul Bijak, Binjai Bicara Pajak. Bicara pajak ya cuma di podcast Bijak. Oke. Nah, podcast kali ini kita ditemani oleh kakak-kakak penyuluh nih dari KPP Pratama Binjai yang terlihat luar biasa dan sangat semangat untuk memberikan informasi terbaru mengenai perpajakan. Nah, boleh Kak kenalan dulu Kak, silakan. Halo kawan pajak, perkenalkan, nama saya Ulfa Rahayu, penyuluh pajak dari KPP Pratama Binjai. Oke, halo kawan pajak, saya Asia dari KPP Pratama Binjai. Oke, udah kenal semua ya sama kakak-kakak penyuluh KPP Pratama Binjai untuk menjadi narasumber kita di podcast kali ini. Nah, kawan pajak, salah satu dukungan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemudahan berusaha, pemerintah mengeluarkan suatu peraturan atau ketentuan atau regulasi tentang penyederhanaan administrasi perpajakan. Nah, kawan pajak, di kesempatan kali ini kita akan menginformasikan kepada kawan pajak mengenai peraturan tentang penyederhanaan administrasi perpajakan yang dikeluarkan oleh DJP, Direktorat Jenderal Pajak, yaitu percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak per 05-PJ-2023 yang ditetapkan atau diterbitkan di bulan Mei kemarin. Nah, sebelum kita bahas lebih mendalam mengenai percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak ini, mungkin boleh dijelaskan dulu Kak sedikit, apa sih, kenapa sih wajib pajak itu bisa mendapatkan kelebihan pembayaran pajak? Baik Bang Fajar, jadi begini kawan pajak, mungkin ada sebagian kawan pajak yang belum tahu ya, bahwasannya ternyata SPT itu bisa lebih bayar gitu. Iya, jadi kita ilustrasikan misalnya kawan pajak di awal periode itu sudah dipotong dari pemberi kerjanya melalui pemotongan atau pungutan, baik pegawai swasta ataupun yang berusaha ya kan Kak. Jadi di awal periode ini biasanya sudah dipotong nih penghasilannya. Nah, ketika di akhir periode atau di akhir tahun gitu, pajak yang tadi sudah dipotong itu kan itu menjadi kredit pajak, menjadi kredit pajak bagi kawan pajak semuanya. Ternyata di akhir tahun itu kredit pajaknya itu iya, kredit pajaknya itu lebih besar daripada pajak yang terutangnya. Setelah dihitung di akhir tahun, rupanya kredit pajak kawan pajak ini lebih besar daripada pajak yang seharusnya dia bayarkan, pajak yang terutangnya setelah dihitung penghasilannya dalam setahun gitu kan. Nah, selisihnya itulah yang merupakan kelebihan bayar gitu, dan itu bisa dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajaknya ke kantor pajak tempat kawan pajak terdaftar gitu Bang. Dia bisa melalui mekanisme restitusi namanya gitu. Nah, jadi apabila kredit pajaknya lebih besar dari pajak yang terutang di akhir tahun, itu merupakan kelebihan pembayaran pajak. Dan kelebihan pembayaran pajak itu yang namanya restitusi. Iya betul, Bisa dilakukan melalui restitusi. Kelebihannya itu wajib merupakan hak wajib pajak untuk meminta kembali kelebihannya. Iya. Di mana itu diatur di pasal 17 Undang-Undang KUP sebagaimana telah diubah terakhir kali Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021. Oke, nah di dalam restitusi itu diatur oleh DJP mengenai pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Nah, sebenarnya apa itu pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak? Dan mungkin ada kawan pajak yang belum mengetahuinya nih Kak, boleh dijelaskan sedikit Kak? Jadi kalau dilihat dari definisinya ya,
Bang dan Kakak di PMK 39 tahun 2018 pasal 1 itu tata cara pembalian kelebihan pembayaran pajak atau disebut dengan pembelian pendahuluan itu definisinya merupakan pembelian kelebihan pembayaran pajak yang diberikan kepada wajib pajak tertentu gitu Bang. Dia sesuai dengan mekanisme pasal 17C, 17D atau untuk PKP dia di pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN gitu. Jadi kalau misalnya wajib pajak bertanya apa sih pasal 17D, 17C Undang-Undang KUP dan pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN itu. Nah, di situ bisa saya jelaskan sedikit. Pasal 17C itu khusus untuk wajib pajak dengan kriteria tertentu. Nah, iya. Jadi kalau pasal 17D itu untuk wajib pajak persyaratan tertentu. Sesuai undang-undang sesuai undang-undang KUP. Nah, sedangkan khusus untuk PKP dia itu pasal 9 ayat 4C. Itu khusus untuk PKP dengan beresiko rendah. Jadi itu perbedaannya ya bagi kawan pajak yang belum memahami. Nanti pada saat mencentang SPT tahunannya yang lebih bayar agar kawan pajak tahu nih apa yang harus dicentang, pasal 17C, 17D atau 9 ayat 4C gitu Bang. Oke, jadi kalau kita rangkum kembali, pasal 17C itu untuk wajib pajak dengan kriteria tertentu. Betul. Kan? 17D itu wajib pajak persyaratan tertentu, Ya. dan pasal 9 ayat 4C itu untuk wajib pajak PKP beresiko rendah. Jadi wajib pajak yang dapat meminta pengembalian pendahuluan ini adalah wajib pajak dengan persyaratan tertentu atau 17D tadi. Betul. Ya Pak ya. Nah, dengan memiliki kelebihan paling banyak itu 100 juta rupiah. Betul. Untuk wajib pajak orang pribadi aja. Iya, jadi khusus dia untuk wajib pajak orang pribadi aja. Nah, untuk lebih memahami bagaimana mekanisme percepatan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak itu, mungkin boleh diilustrasikan Kak, bagaimana mekanismenya? Alurnya gitu maksudnya ya? Iya, alurnya. Oke, baik Kang Pajak. Nah kalau untuk alurnya, jadi DJP itu sudah memiliki sarana pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Nah sekarang ada lagi namanya percepatannya nih. Nah itu adalah percepatan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak tersebut. Nah gitu loh Kang Pajak. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum. Kemudian agar ada keadilan dan percepatan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak tersebut bagi wajib pajak orang pribadi. Nah ingat ya kawan pajak, percepatan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak tersebut hanya untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, wajib pajak orang pribadi menyampaikan SPT tahunan. Kemudian, SPT tahunan yang statusnya lebih bayar di bawah 100 juta. Nah, Per 05 tahun 2023 inilah yang mengakomodir untuk percepatannya. Seperti itu dia Bang Pajak. Jadi secara otomatis setiap wajib pajak yang sudah melaporkan SPT tahunan orang pribadi status lebih bayar di bawah 100 juta, maka akan dilakukan mekanisme percepatan Per 05 2023. Nah, kawan pajak setelah dilaporkan otomatis akan diproses oleh DJP. Nah, cara memprosesnya gimana? Mungkin kawan pajak bertanya ya kan, seperti apa? Nah, kawan pajak nantinya akan dimintakan surat. Oh, sepertinya itu untuk lebih ke depannya ya, Kak Ulfa ya. Nah, jadi supaya kawan pajak cukup tahu, walaupun tadi centangan seperti yang dibilang Kak Ulfa ya, centangan itu kalau kawan pajak lupa atau nggak ngerti yang mana yang harus dicentang, karena pilihannya adalah restitusi lebih bayar. Kalau restitusi itu otomatis kita harus mencentang 17B, 17D atau 9 ayat 4C gitu kan. Kawan pajak bingung nggak apa-apa kawan pajak. Walaupun bingung tetap harus dicentang aja. Gitu kan ya Bang Fajar ya. Tetap harus dicentang. Kenapa? Otomatis nanti DJP akan tetap memproses Per 05 tahun 2023-nya. Seperti itu Bang Fajar. Atau kalau dulu sebelum Per ini keluar bagaimana Kak? Nah, oh iya, sebelum Per ini keluar, kawan pajak kalau melalui restitusi itu prosesnya lebih panjang ya kawan pajak. Dari pemeriksaan ya? Dari pemeriksaan. Nah, begitu SPT-nya restitusi itu akan melalui pemeriksaan. Nanti seksi pemeriksaan lah yang akan memprosesnya gitu Kak Ulfa. Itu lebih kurang
12 bulan ya? 12 bulan, 12 bulan ya kawan pajak, 12 bulan sejak SPT-nya diterima lengkap. Nah, inilah sarana yang diberikan DJP untuk kawan pajak semua, khususnya wajib pajak yang SPT-nya lebih bayar di bawah 100 juta, dikeluarkanlah Per 05 2023 ini kawan pajak. Makanya kawan pajak harus memanfaatkannya. Kenapa? Supaya dipercepat lagi. Namanya juga udah percepatan. Berarti kalau misalnya SPT-nya LB di bawah 100 juta, setelah adanya Per 05 ini dia masuk langsung ke penelitian ya Kak ya? Nggak pemeriksaan lagi ya? Tidak ke pemeriksaan lagi. Jadi kalau menurut saya sih ini wajib pajak nih kawan pajak Penyederhanaan ya? Ya, disederhanakan dan untuk proses kepastian hukum yang tadi tuh. Nah, jadi kawan pajak nggak usah takut kalau ada restitusi, ada kelebihan pembayaran pajak itu akan segera diproses dengan Per 05 2023. Gitu. Baik, jadi untuk wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan dengan status lebih bayar tidak sampai 100 juta, maka otomatis akan diproses dengan mekanisme penelitian melalui pengembalian pendahuluan. Nah, untuk prosesnya sendiri itu bagaimana, Kak? Nah, prosesnya ya kawan pajak, setelah SPT masuk ke KPP, lalu KPP akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada wajib pajak. Namanya surat pemberitahuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang ditindaklanjuti dengan pengembalian pendahuluan dan akan dimintakan nomor rekening. Jadi kawan pajak tuh langsung dimintain nomor rekening loh kawan pajak. Nah, itu dari situ aja kelihatan kalau ini percepatannya serius nih ya, serius, ya. Nah, begitu masuk SPT-nya kelihatan ada restitusi lebih bayarnya, langsung akan dikirimkan surat pemberitahuan seperti itu. Dan nanti akan diproses. Kemudian wajib pajak tuh wajib merespon gitu ya. Wajib merespon. Nah, wajib merespon. Responnya kalau kawan pajak setuju dijawablah surat tersebut gitu ya. Setuju ya. Formatnya terlampir ya di Per 05. Nah, sudah lengkap dikirimkan. Setuju dilakukan percepatan gitu ya kawan pajak. Nah, kalau setuju dilakukan percepatan, maka KPP akan menerbitkan yang namanya SKP PKP dalam waktu 15 hari kerja ya kalau Pak ya. Nah, seperti itu. Lalu kalau kawan pajak nomor rekening tadi berapa hari Kak? Oh ya, permintaan nomor rekening itu cepat loh kawan pajak. 5 hari kerja aja kawan pajak. Harus sudah direspon ya? Iya, harus sudah direspon. Nah, kalau kawan pajak tidak merespon, KPP akan menganggap kawan pajak setuju dilakukan percepatan seperti itu. Nah, jadi setelah diterbitkan SKP PKP dalam jangka waktu 15 hari, nah setelah SPT-nya diterima lengkap seperti itu kawan pajak. Kemudian nomor rekening kan udah dibalas nih, ceritanya kawan pajak udah balas ya, nomor rekeningnya udah masuk. Nah, kalau sudah masuk nomor rekening akan kami input, lalu pengembalian kelebihan pembayar pajaknya, nah itulah yang namanya dipercepat. Nah, misalnya setelah diterbitkan SKP PKP, ternyata kawan pajak nggak setuju nih, gitu ya kan? Boleh nggak setuju ya? Boleh, karena ini kan ada pilihan ya buat kawan pajak. Kawan pajak nggak setuju dilakukan percepatan nih, jarang-jarang terjadi sih ya. Nah, jadi kalau kawan pajak nggak setuju dilakukan percepatan, otomatis akan dilakukan ke pemeriksaan. Namun sebelum diterbitkan SKP PKP, itu dia. Pemberitahuannya ya? Iya, pemberitahuan tidak setujunya boleh setelah sebelum diterbitkan SKP PKP. Jika sudah diterbitkan juga nih, ternyata udah diterbitkan masih dan bisa nggak? Nah itu dia, ternyata kawan pajak tetap nggak setuju nih dilakukan percepatan, boleh dilakukan pemeriksaan, tapi nanti akan diperhitungkan dengan SKP PKP yang sudah diterbitkan tadi. Oh, akan diperhitungkan ya Kak ya? Iya, akan diperhitungkan karena proses percepatannya udah jalan nih Kaupa dan Bang Fajar, seperti itu. Kira-kira gitu. Apabila WP sudah diterbitkan SKP PKP ya, dan sudah ada surat perintah membayarnya Kak. Namun ketika diperiksa ternyata SPT tahunannya itu menjadi kurang bayar. Nah, itu gimana? Apa itu ada sanksinya atau gimana Kak konsekuensinya? Nah, jadi kalau seperti itu keadaannya, terkait sanksi juga udah diatur ya Bang Fajar. Ada juga ya? Iya, jadi udah diatur di pasal 3 ayat 1 di Per 05 2023 itu sendiri. Jadi biasanya kalau ada kurang bayar ini wajib pajak harus membayar PPh yang kurang bayar tadi plus dengan sanksinya 100%. Tapi di Per 05 yang dikenakan bunganya aja. Iya, sebesar sesuai dengan pasal 13 ayat 2 Undang-Undang KUP atau sanksinya lebih kecil dari
100% dari kurang bayarnya. Itu dia kawan Berarti pajak. tetap lebih kecil ya kak ya? Jelas Lebih lebih kecil ya. kecil. Lebih kecil ya. Ini memang meringankan ya, selain Iya. dipercepat, meringankan juga kalau Benar. ada kurang bayar ternyata ya. Iya. Nah, apabila wajib pajak sedang dalam proses pemeriksaan, nah ketika itu terbitlah Per 05 ini, itu gimana kak? Tabrakan dia sedang diperiksa, tiba-tiba terbit nih Per 05 ini, gimana Gimana tuh Kak perlakuannya? Ayu kira-kira? Nah, kalau soal itu udah diatur juga tuh bang di Per 05 itu di Jadi udah diantisipasi semua ya, sudah ada diantisipasi aturannya ya. semua, betul. Dia kalau tidak salah di pasal 4 di Per 05. Jadi apabila per 31 Mei 2023 itu SPHP atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan itu belum disampaikan kepada wajib pajak, nah itu masih bisa dilakukan atau ditindaklanjuti dengan percepatan pembelian pendahuluan gitu bang. Jadi sepanjang SPHP-nya belum diberikan kepada wajib pajak, itu masih bisa dialihkan prosesnya ke penelitian atau pembalian pendahuluan gitu. Nah itu pun kemarin itu kita sudah harus menerbitkan nomor rekening atau surat pemberitahuan itu per 8 Juni tahun 2023. Iya. 8 Juni kemarin ya. 8 Juni kemarin udah selesai ya kawan pajak ya. Kalau ada yang terlambat, nah itu bahaya ya. Nah, untuk SKP PKP-nya sendiri itu sudah harus juga terbit tanggal 22 Juni kemarin. 22 Juni. Betul. Jadi tanggal 8 dia surat pemberitahuan dan permintaan nomor rekening, tanggal 22 Juni itu sudah harus terbit SKP PKP. Begitu Bang Pajak. Nah, jadi kawan pajak, Per 05 ini banyak sekali kemudahannya. Salah satunya menyederhanakan proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak bagi wajib pajak orang pribadi dan tindak lanjutnya melalui penelitian yang mengacu pada PMK 39 tahun 2018 yang diubah dengan PMK 209 tahun 2021. Ada perubahan ya berarti ya Bang ya? Iya, berubah tahun 2021. Nah, setelah kakak-kakak kita ini menyampaikan informasi percepatan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, selanjutnya kami tetap mengingatkan kawan pajak untuk melakukan pemutakhiran NIK menjadi NPWP melalui djponline.pajak.go.id. Karena waktu kawan pajak melakukan pemutakhiran ini hanya sampai akhir tahun ini atau 31 Desember 2023. Jangan sampai nih kawan pajak menyesal, menangis gundah gulana karena ketika digunakan, ketika perlu NPWP-nya nggak bisa digunakan. Makanya kami ingin mengingatkan untuk memutakhirkan NIK-nya sekarang juga. Betul ya, betul ya Kak ya. Jadi lagi-lagi kami mengingatkan karena ini sangat penting sekali kawan pajak. Iya, ini sangat penting karena nanti apabila tidak dimutakhirkan per Januari 2024 itu kawan pajak sudah tidak bisa lagi menggunakan NPWP yang lama. Jadi kawan pajak nanti akan dirugikan karena NPWP-nya jadi tidak bisa digunakan untuk keperluan apapun, nanti pajaknya bisa jadi lebih tinggi ya Kak ya. Iya, betul sekali. Nah, jadi kawan pajak, kenapa kami nggak bosan-bosan, tetap aja mengingatkan supaya dimutakhirkan nih, nggak susah kok. Kawan pajak kunjungin aja pajak.go.id. Nah, di situ nanti kawan pajak bisa chat, ada chatnya, kawan pajak bisa kirim via email atau by phone juga bisa. Atau kawan pajak mau jalan-jalan ke KPP terdekat juga akan dilayani untuk yang namanya pemutakhiran ini jadi NPWP. Kalau lupa Evin gimana Bang? Kalau lupa Evin bisa ya minta di KPP Bisa. ya? Ya, di KPP bisa, melalui pajak.go.id juga bisa loh Kak. Ada chat di situ ya kawan pajak. Email juga bisa ya? Email Kak, juga ya? bisa. By phone juga bisa kok. By phone bisa ya? Iya, nah jadi kawan pajak untuk pemutakhiran NIK menjadi NPWP kayaknya ini bukan sesuatu yang nggak penting, amat sangat penting sekali. Karena kawan pajak nggak akan bisa menggunakan NPWP-nya kalau tidak dimutakhirkan. Kayak kata Kak Ulfa tadi, 1 Januari 2024 yang tidak mutakhir datanya akan ditutup ya kawan pajak. Setelah ditutup kawan pajak nggak bisa gunakan, kemudian akan ada beberapa kerugian ya kalau nggak punya NPWP. Kayak PPh pasal 21 akan dipotong lebih besar 20% dari yang seharusnya. Itu misalnya kawan pajak. Nah, kawan pajak untuk melakukan administrasi apapun tidak bisa lagi menggunakan NPWP-nya.
Jadi jangan lupa. Dan satu lagi kami mau mengingatkan kawan pajak untuk lapor SPT-nya, SPT tahunannya, walaupun udah telat ya, udah terlambat ya, nggak apa-apa, nggak Kang apa-apa, Pajak, lapor tetap aja. diterima. Tetap kami terima, supaya apa? Supaya tingkat kepatuhan pelaporan SPT juga meningkat ya Kak ya, Ya. Bang ya, gitu. Gitu. Jadi bisa disimpulkan sedikit ya, Bang, bahwasannya informasi terbaru atau peraturan terbaru itu dari Per 05 tahun 2023 mengenai percepatan pengembalian pendahuluan itu merupakan hak bagi kawan pajak untuk memintanya ke kantor pajak apabila SPT tahunan kawan pajak mengalami lebih bayar. Nah, yang kedua, kami ingatkan untuk memutakhirkan NIK NPWP karena terakhir pemutahiran itu hanya sampai dengan 31 Desember tahun 2023. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk melaporkan SPT tahunannya walaupun sudah terlambat, tetap kawan pajak bisa melaporkan dan tetap bisa kami terima. Begitu ya kira-kira Bang sama Iya. Kakak. Nah, satu lagi Kak, semua layanan di kantor pajak itu gratis. Gratis. Itu yang paling penting. Gitu ya. Tidak dipungut biaya apapun. Oke, udah banyak sekali nih informasi yang kita dapatkan pada podcast kali ini. Dan nantikan kembali podcast KPP Pratama Binjai berikutnya, tentunya dengan tema yang tidak kalah menarik lainnya. Oke, nah kami juga selalu mengingatkan kawan pajak untuk memfollow akun media sosial kami, yaitu Instagram di @pajakbinjai. Karena di akun itu kawan pajak bisa memperoleh banyak informasi perpajakan yang penting untuk kawan pajak ketahui. Atau boleh langsung tanya-tanya ke WhatsApp Helpdesk KPP Pratama Binjai di nomor 0812 6473 9909. Demikianlah podcast kita pada hari ini. Terima kasih kepada Kak Ayu dan Kak Sia telah bergabung di podcast kali ini. Selamat sore. Salam dari Binjai.